Halo semua, perkenalkan nama saya Greto Wisnugraha, mahasiswa S1 Akuntansi Undip dari kelompok 12 mata kuliah Analisis Desain dan Sistem kelas D. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Toto Dewayanto sebagai dosen mata kuliah Analisis Desain dan Sistem yang turut serta membantu dalam memberikan pemahaman materi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang activity diagram dan pengertian, tujuan, dan detail-detail tentang activity diagram. Halo semuanya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Di part-part sebelumnya, teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang DFD, ERD, dan use case diagram. Selanjutnya di part keempat ini bakal ada penjelasan tentang activity diagram. Sebelum jauh untuk mengenal seperti apa activity diagram, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya pengertian dari activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia adalah diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Aktivitas diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, kita juga perlu tahu apa sebenarnya tujuan-tujuan dari aktivitas diagram ini atau diagram activity. Yang pertama adalah menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Seperti kita lihat sini ada proses pembayaran SPP. Kemudian tujuan yang kedua di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling, itu memperlihatkan urutan proses bisnis. Tujuan yang ketiga adalah memudahkan dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Yang kelima, untuk kita mengetahui aktivitas aktor pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Kita udah lihat seperti yang ada di layar, terdapat bundaran berwarna hitam yang menandakan itu status awal dalam aktivitas yang akan kita lakukan. Seperti aktivitas diagram ini untuk pembayaran SPP, saya akan menjelaskan secara rinci dan jelas dan padat tentang activity diagram pada sistem pembayaran SPP. Ada simbol juga sepersegi 4, persegi panjang, yang itu menandakan aktivitasnya. Kemudian tanda panah yang mengarahkan urutan dari activity diagram tersebut dan diakhiri dengan status akhir dengan bulatan hitam tidak penuh yang menandakan bahwa itu adalah status akhir dari urutan aktivitas dalam suatu struktur diagram tersebut. Kita bakal mulai, kita lihat ada 3 aktor atau pengguna dari activity diagram sistem pembayaran SPP ini. Yang pertama ada wali kelas, kemudian ada admin, dan yang ketiga ada siswa. Alurnya dimulai dari wali kelas melakukan proses login, kemudian aktivitas dilakukan dengan proses input data siswa yang dilakukan oleh wali kelas. Setelah wali kelas melakukan proses input data, data tersebut akan dikirimkan kepada admin, dan admin akan menerima data siswa tersebut untuk diolah, kemudian admin akan membuat tagihan SPP, dan tagihan tersebut akan dibagikan lagi kepada siswa. Siswa akan menerima tagihan SPP, kemudian siswa akan melakukan proses pembayaran berdasarkan jumlah tagihan SPP tersebut. Dari tagihan tersebut, siswa akan mengirimkan bukti pembayaran kepada admin, dan admin akan menerima bukti pembayaran tersebut untuk diproses membuat nota pembayaran. Ketika nota pembayaran sudah selesai dan tercetak, akan admin berikan kepada siswa, dan siswa akan menerima nota pembayaran. Dan alur dari sistem pembayaran SPP berakhir sampai siswa menerima nota pembayaran tersebut. Seperti itu. Mungkin demikian tentang activity diagram yang bisa saya sampaikan mengenai sistem pembayaran tagihan SPP. Selanjutnya bakal ada part-part yang akan berkesinambungan tentang sistem pembayaran ini.
Maka dari itu, saya harap teman-teman semua untuk bisa melihat di next part selanjutnya agar teman-teman bisa lebih paham lagi tentang activity diagram dan arus-arus dan alur-arus selanjutnya. Sekian dan terima kasih.